Nah, sekarang kita bahas mengenai properti gas. Properti gas itu diturunkan sangat penting itu dari teori kinetic gas ya. Sebelum kita berbicara tentang ideal gas, real gas, kita berangkat dari teori ideal gas untuk kinetic teorinya. Nah, kinetic teori, postulat kinetic teori ini composed of very large number of particle called molecule. Jadi gas itu ada banyak sekali molekul-molekulnya yang menyusun si gas. Nah, pada gas yang ideal gitu ya, si volume molekul itu sangat signifikan, sangat tidak signifikan, sangat kecil dibandingkan total volume si gas itu sendiri. Jadi misalnya saya gambarkan di sini. Jadi misalnya saya punya tangki gitu ya, tangki yang berisi gas, tangki yang berisi gas di sini. Berarti volume gas adalah volume tangki itu sendiri. Tapi di dalam gas, misalnya dia punya molekulnya CH4, sorry. Ada molekul CH4. Itu adalah molekul penyusun gas metana, gitu ya. CH4 ada banyak sekali gitu ya. Ada miliaran, ada jutaan gitu ya berdasarkan berapa mol dia gitu. Kalau teman-teman masih ingat kimia ya, berapa mol dia, dan mol itu kan 6 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23 molekul kalau nggak salah, sebanyak itu dia apa namanya gasnya gitu ya untuk satu mol gas. Jadi sangat banyak, dan volume dari masing-masing atom, masing-masing molekul gas ini itu sangat kecil, very very tiny dibandingkan volume total gas gitu ya. Kemudian it is also assumed that this molecule have no attractive or repulsive forces between them, that all collisions are perfectly elastic. Ya. Jadi di dalam gas itu, menurut teori kinetik gas, ini ada selalu kontinu berbenturan atau molekulnya. Jadi bergerak secara dinamik ke segala arah gitu ya. Dan ketika dia berbenturan, itu selalu lenting. Lenting, uh, tidak ada repulsive force, tidak ada attractive force, dan dia lenting sempurna, seperti tidak ada apa namanya, tidak ada kehilangan energi ketika mereka collision atau berbenturan. Itulah teori kinetic gas. Jadi itu adalah sebuah teori ya. Jadi yang diturunkan untuk membahas mengenai gas. Nah, berdasarkan teori kinetic gas itu bisa dicetuskan apa yang namanya equation of state. Ini apa namanya? Merupakan persamaan dasar yang sangat penting ya untuk mengetahui apa namanya? Relationship ini, PV NRT. Bahwa tekanan dikali volume gas gitu ya, itu adalah jumlah mol dari gas tersebut dikali R adalah universal gas constant gitu ya, dikali temperature pada kondisi berapa. Jadi untuk gas ideal, persamaan equation of state ini terjadi ya. Jadi kita pengen tahu dengan jumlah mol gas sekian, temperatur gas sekian, itu akan memberikan tekanan dan volumenya seperti apa. Oke. Nah, kemudian dari equation of state bisa banyak lagi terusannya gitu ya. Pertama, mol. Jumlah mol adalah massa dibagi massa jenis. Nah, ini sudah jelas ya, massa dibagi massa jenis. Nah, kemudian PV NRT tadi bisa diganti dengan PV M dibagi M besar dikali RT. Ya, apa namanya, dimodifikasi sedemikian rupa kita bisa mendapatkan apa yang namanya densitas gas. Ya, ternyata densitas gas secara cepatnya adalah tekanan dikali apparent molecular weight atau massa jenisnya dibagi RT. Oke, jadi udah makin kebayang, oh ternyata densitas gas atau specific gravity gas itu bisa kita estimasi dari tekanan, dengan temperatur, dan berapa massa jenisnya atau molecular weight. Gitu ya. Dan molecular weight dari suatu gas gitu ya adalah gabungan dari apa namanya, YI ini merupakan mole fraction dikali dengan MI.
MI ini adalah molecular weight dari komponen-komponennya. Misalnya berapa fraksi metana, berapa fraksi CO2, berapa fraksi oksigen, itu semuanya di total-total menghasilkan apparent molecular weight. Ya, berapa uh, massa jenis dari senyawa campuran gas itu. Gitu ya. Nah, misalnya kita berbicara tentang udara. Udara dominannya diisi oleh oksigen 21% dan nitrogen gitu ya sekian puluh persen, sisanya adalah campuran-campuran gitu. Jadi dari sini kita bisa menebak massa jenis gas gitu itu berapa berdasarkan oksigen dan nitrogen tadi gitu ya. Dan ini standar volume. Jadi untuk satu mol gas gitu ya pada kondisi tekanan 14,7 psi dan suhu kamar 60%, kita bisa kita bisa menebak berapa standar volume dari gas yang kita punya. Nah, ini juga spesifik volume. Ini simpelnya adalah kebalikan dari densitas 1 dibagi rho G. Oke. Jadi di dalam kuliah ini saya ingin menunjukkan kepada kalian matematika merepresentasikan karakter dari suatu fluida, gitu ya. Entah itu fluidanya gas, water, atau oil, dan propertinya banyak. Dalam hal ini spesifik volume atau densitas. Ya, ini adalah massa jenis. Jadi seperti itu. Kita mencoba menghitung-hitung gitu ya. Kemudian spesifik gravity dari gas. Spesifik gravity itu adalah perbandingan antara massa dari suatu objek gitu ya dibagi massa dari objek yang lain. Dalam hal ini objek yang ingin kita lihat adalah gas gitu ya. Dibagi standarnya adalah udara. Jadi spesifik gravity gas adalah rho G, densitas gas dibagi densitas air atau udara. Oke. Nah, kita bongkar gitu ya rumus rho ini apa. Ternyata rho adalah PSC dikali MA dibagi RTSC dibagi yang bawah untuk water, untuk air maksudnya. Nah, setelah disederhanakan ternyata spesifik gravity itu adalah perbandingan antara molecular weight saja. Molecular weight dari komponen kita dibagi dengan molecular weight dari udara. Jadi kalau saya berikan kepada kalian molecular weight dari gas ini, kalian sudah harus bisa kebayang spesifik gravitinya gitu ya. Misalnya saya berikan kepada kalian molecular weight dari pure methane. Jadi CH4. Molecular weight C adalah 12. H itu 1, berarti CH4 adalah 12 plus 4, berarti dia 16. Nah, tinggal 16 dibagi 28,96. Itulah specific gravity dari pure methane. Gitu ya. Gas formation volume factor. Ini juga salah satu parameter yang sangat penting. Properti yang sangat penting. Itu adalah perbandingan antara volume di P dan T tertentu terhadap volume standar condition VSC. Nah, VPT ini adalah volume pada temperatur dan gas dan tekanan tertentu dari reservoir kita tentunya. Jadi formation volume factor adalah kondisi di reservoir dibagi kondisi di surface. Setelah di utak-atik lagi, BG bisa kita representasikan juga dalam bentuk P dan T. Jadi BG simpelnya adalah PSC dibagi TSC dikali Z faktor dikali T dan dibagi P. Bisa juga seperti itu ya. Jadi ketika kita punya data kita punya data PVT, nah kita udah tahu tuh pada P berapa, T berapa, Z-nya berapa, nah kita udah bisa kebayang BG-nya berapa. Ini teknik-teknik lain untuk mencari tahu gitu ya. Nah, ternyata PSC dan TSC itu bisa kita ganti menjadi angka. Dalam hal ini PSC-nya 14,7 PSI,
TSC-nya adalah 500 Rankine, kita masukkan itu semuanya, langsung kita dapat bentuk yang lebih sederhana. Bg adalah 0,02827 dikali Z faktor, dikali temperatur, dibagi tekanan. Atau kalau kita mau menyatakannya dalam gravity atau density, rumusnya adalah seperti ini. Ada juga yang namanya expansion, tapi ini jarang ya, cukup jarang dipakai. Rumusnya seperti ini. Ya, actually EG ini adalah resiprokal atau kebalikan dari BG. Jadi EG adalah 1 dibagi BG. Nah, yang lebih sering kita pakai sebenarnya adalah BG instead of EG ya. Nah, kemudian gas viscosity ini menarik gitu ya. Jadi viskositas seperti saya sampaikan adalah kesulitan suatu fluida itu mengalir. Nah, jadi gas juga ternyata punya viscosity, of course, gitu ya, karena gas terdiri dari molekul, dan molekul itu pasti punya internal friction ketika dia mengalir, ketika dia bergerak di atas satu permukaan, misalnya permukaan pipa atau permukaan lantai, pasti ada gesekan di situ, dan itulah yang menyebabkan adanya viskositas dari si fluida itu masing-masing. Nah, gas viscosity atau viskositas pada umumnya itu kita representasikan dengan rumus atau dengan satuan poise ya. Jadi lebih sering sebenarnya adalah centipoise. Itu untuk viscosity. Nah, gas viscosity ini agak jarang kita ukur di laboratorium. Jadi most of the time kita rely ke apa namanya, ke rumus empirik ya, termasuk nanti di simulator ya. Ketika kalian punya software, simulator atau modeling, itu dengan memasukkan spesifik gravity kalian atau komponen-komponen kalian, nanti dia hitungkan si gas viscosity. Dengan catatan ini, viscosity adalah dalam kurung PT dan YI. Ini artinya gas viscosity adalah fungsi dari tekanan, temperatur, dan apa namanya, mole friction atau mole fraction dari masing-masing komponen. Ketika kita punya CH4, oksigen, nitrogen, H2S, CH4 dengan fraksinya masing-masing, itu tentu akan menentukan berapa viskositas dari gas yang kita punya. Nah, gas viscosity ini dengan empirik yang kita punya itu di asal mulanya di tahun 54 itu kita berangkat dari teknik yang menggunakan graphic ya, graphical correlations. Dan tekniknya adalah Carr-Kobayashi-Burrow. Oke, untuk menentukan gas viscosity. Jadi ini tekniknya, bisa nanti kalian soroti, dan intinya kita mendapatkan seperti ini. Ya, kita punya viscosity yang sudah corrected gas viscosity at 1 atmospheric pressure dan pada reservoir temperature-nya. Nah, itu adalah asal mulanya mu1 yang masih uncorrected gitu ya, berdasarkan perhitungan atau berdasarkan grafik, ditambah faktor-faktor koreksi kalau kita punya N2, CO2, dan H2S. Ya, jadi ini adalah apa namanya ya, pengotor, komponen-komponen pengotor N2, CO2 maupun H2S. Ya. Nah, ini step by step-nya lagi, nanti kita diminta hitung pseudo-reduced temperature, pressure, dan lain sebagainya. Grafik yang dia pakai seperti ini. Ya, kita diminta, kita bergerak dengan dengan molecular weight, kita juga bergerak dengan temperature, gitu ya, seperti itu. Dan kita bergerak juga dengan gas gravity, berapa gas gravity-nya. Ini juga melanjutkan untuk viskositasnya. Kita bergerak dengan pseudo-reduced temperature dan juga dengan pseudo-reduced pressure. Kemudian ada metode empirik yang lain, yaitu dari standing, ini juga cukup terkenal. Jadi rumusnya seperti ini, viscosity
adalah viscosity uncorrected ditambah berbagai faktor koreksi. Nah, ini sangat relatif lebih simple. Jadi bisa dibilang dia tidak peduli dengan mole fraction, dia peduli dengan mole fraction karena di sini ada ini CO2, N2 dan H2S, gitu ya. Dan bisa dibilang ya ini sangat sederhana karena yang kita butuhkan adalah temperaturnya berapa, gas gravity-nya berapa, dan mole fraction-nya berapa. Jadi cukup mudah gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek ngeliat grafik, kita udah punya persamaan matematikanya. Yang penting kita cuma perlu tahu uh, temperatur reservoirnya berapa, spesifik gravity-nya berapa. Kalau kita udah punya lab PVT, kita bisa menentukan spesifik gravity-nya, mau fraction-nya kita bisa menentukan gitu ya, dan kita bisa execute dengan melakukan empiric calculation seperti ini. Nah, ini ada teknik lain, Lee Gonzalez Eakin gitu ya, di mana ada komponen K, dan K ini dia menginclude atau mengconsider MA, apparent molecular weight, temperatur, dan X. X ini adalah temperatur dan molecular weight. Kemudian Y itu adalah ini terhadap X. Ya, jadi data yang dia butuhkan adalah temperatur, apparent molecular weight, dan juga ya hanya itu, dan density gas. Jadi cukup mudah juga kita lakukan dengan persamaan semi empirical ini. Oke, any question?